Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Gersadewa dan ya buat kalian yang baru datang ke channel ini, kenalin aku Danang Gersadewa. Aku adalah salah satu mahasiswa pembangunan sosial dan kesejahteraan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau di video-videoku sebelumnya itu aku sering banget ngebahas tentang UGM, aku sering banget ngebahas tentang Visipol, tapi untuk video kali ini sesuai judulnya aku bakal ngebahas spesifik tentang jurusanku sendiri, PSDK, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Kenapa sih milih PSDK pada waktu itu? Karena aku berangkat dari yang namanya masalah-masalah yang ada di lingkunganku sendiri. Karena basicnya kan aku dari desa, aku dari kampung yang aku tuh hampir tiap hari lihatnya tuh kayak ketimpangan, kayak masalah-masalah sosial yang kadang muncul di kehidupan sehari-hari. Aku juga punya prinsip di dalam kehidupan itu sebisa mungkin aku bisa bermanfaat kepada orang lain. Dari dasar itulah aku memilih jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Terus kalau ngomongin tentang gimana bisa masuk PSDK dan lain sebagainya, sebenarnya itu udah aku ceritain di beberapa videoku. Silahkan kalian cek aja di sini. Nanti kalau kalian pengen tahu perjuanganku gimana masuk UGM atau di jurusanku, kalian bisa cek di situ. Singkat aja, aku bakal ngomongin tentang PSDK. Kalau kita lihat dari namanya aja kan berarti membangun sosial dan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri kan. Terus apa sih bedanya dari jurusan PSDK dengan ilmu kesejahteraan sosial? Kan kadang di kampus lain ada namanya kesejahteraan sosial gitu. Bedanya itu di cakupannya teman-teman. Cakupannya itu kalau PSDK itu lebih makro, lebih besar. Kalau kesejahteraan sosial itu lebih spesifik ke personal gitu. Jadi cakupannya yang sedikit membedakan. Kalau ngomongin tentang PSDK itu ada 3 fokus kajian. Yang pertama adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi sesuai namanya, respon sosial kepada masyarakat yang dilakukan oleh corporate, yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini kan pasti dia punya tetangga. Nah, tetangga-tetangganya itu siapa? Jadi tetangga-tetangga dari perusahaan ini kan kadang ada masyarakat-masyarakat sekitar yang bermukim atau tinggal di lingkungan perusahaan itu. CSR ini nanti fungsinya untuk memberdayakan juga nih masyarakat-masyarakat. Jadi biar perusahaan ini tetap jalan, tapi lingkungannya juga tetap jalan gitu, berkesinambungan. Ya simpelnya seperti itu sih. Fokus kajian yang kedua adalah kebijakan sosial. Nah sesuai namanya ya kan, kebijakan sosial berarti kan ya kita membuat kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan sosial yang nantinya akan berdampak kepada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Jadi kebijakan-kebijakan sosial apa nih yang nantinya bisa mendorong masyarakat itu berdaya dari titik yang tidak berdaya menjadi berdaya gitu. Jadi simpelnya adalah di kebijakan sosial ini kita belajar bagaimana membuat regulasi atau kita menentukan regulasi yang nantinya berdampak kepada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Fokus kajian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Di pemberdayaan masyarakat ini asik banget gitu. Aku belajar banyak tentang pemberdayaan masyarakat dari PSDK ini. Jadi salah satu hal yang selalu aku ingat adalah untuk masyarakat menuju sejahtera itu sebenarnya jangan dikasih bantuan-bantuan terus. Jadi kita contohkan seorang nelayan. Nah, seorang nelayan ini jualnya apa sih? Ikan kan? Nah, sebagai seseorang yang punya mindset untuk memberdayakan, kita memberikan petani itu nggak cuma uang aja. Nih ya udah ikanmu nggak ada, nih aku kasih uang, atau kamu kasih ikan, Pak nelayan silakan ini dijual nanti uangnya buat bapak. Nggak seperti itu mindset pemberdayaan. Mindset pemberdayaan adalah jangan dikasih ikannya, tapi dikasih kail atau jaring atau alat gitu. Jadi nanti ketika ikan itu habis atau uang yang kita berikan itu habis, ya bapak itu tetap bisa mancing, tetap bisa mencari ikan dan nantinya bisa dijual gitu. Jadi mindsetnya adalah memberdayakan, bukan memberi gitu. Ya simpelnya adalah kita memberikan hal-hal yang nanti bisa digunakan bapak itu untuk memberdayakan dirinya sendiri dan keluarganya. Asik kan? Terus ngomongin suka duka kuliah di PSDK. Kalau sukanya sih sebenarnya aku kuliahnya tuh seneng gitu. Karena kuliah di PSDK ini
banyak turun ke lapangan gitu, banyak terjun ke masyarakat, banyak melihat realitas gitu. Jadi kadang kita di buku itu kan melihat masalah-masalah sosial tuh ada ini. Tapi kadang kita cuma bisa tahu dari buku. Kalau di PSDK kita terjun langsung melihat masalah-masalah itu. Bahkan tidak jarang kita bisa menemukan masalah-masalah baru gitu loh. Banyak terjun ke masyarakat, bersosialisasi kepada masyarakat, terus bertemu dengan orang baru, itu bisa memberikan wawasan serta referensi untuk diri kita. Dan itu aku seneng banget karena aku bisa belajar banyak dari masyarakat itu. Terus kalau kita ngomongin dukanya nih, jujur aku lebih banyak sukanya daripada dukanya. Nah, kalau dukanya mungkin ketika aku terjun ke masyarakat, kadang masyarakat itu menganggap remeh, wah ini mahasiswa bisa apa. Terus kadang ketika kita terjun ke masyarakat juga, masyarakat itu berekspektasi lebih gitu, tinggi gitu. Seakan-akan kita akan memberikan bantuan kepada mereka, padahal kita cuma belajar. Terus kadang nggak enak hati gitu loh, kayak kita ke sana nggak bawa apa-apa, terus masyarakat udah berharap besar gitu, jadi kayak aduh gimana, padahal saya juga belajar pak. Ya itu sih kadang seperti itu. Ya, kalau ngomongin lingkungan belajar di Visipol atau di PSDK apalagi UGM itu sangat suportif gitu ya. Jadi kayak kalau kita butuh referensi, alhamdulillah cukup lengkap di UGM. Banyak literatur-literatur yang mendukung kita gitu. Terus banyak juga jurnal-jurnal di Visipol maupun di UGM. Dan bahkan dosen-dosennya, pengajar-pengajarnya itu nggak main-main. Ada yang penulis buku, ada tokoh-tokoh terkenal dan lain sebagainya. Itu, jadi kita bisa belajar langsung dari ahlinya. Dan yang terakhir yang biasanya paling sering ditanyakan teman-teman yang mau masuk di perguruan tinggi adalah, Kak, prospek kerja kalau masuk di PSDK itu apa? Well, kalau ngomongin prospek kerja sebenarnya aku nggak begitu spesifik ngomongin kalau kamu masuk di PSDK otomatis kamu jadi ini ya. Tapi yang jelas PSDK ini udah bekerja sama dengan beberapa institusi atau beberapa perusahaan yang nantinya ketika kalian lulus, kalau kalian memang punya kompetensi yang cukup, kalian bisa disalurkan gitu. Sejauh ini kalian bisa masuk di pemerintahan dan banyak jenis pekerjaan lain, atau kalian terjun ke masyarakat sendiri, membuat NGO sendiri, LSM sendiri, atau kalian bisa bergerak sebagai individu untuk memberdayakan masyarakat, itu juga bisa. Dan tidak menutup kemungkinan untuk masalah pekerjaan ini kalian bisa menjadi apa aja kok gitu. Contohnya jadi YouTuber. Nggak, bercanda gitu ya. Kalian bisa jadi apa aja. Jadi kalau mau masuk jurusan itu yang terpenting adalah cari jurusan ini bener-bener relevan dengan diri kalian nggak, dengan purpose kalian nggak, dengan tujuan kalian hidup nggak. Kalau emang relevan ya kejar. Kalau masalah pekerjaan nanti pasti banyak kok jalannya gitu. Gitu aja, semoga bermanfaat untuk kalian. Aku Dana Grisadewa dan see you. Yang tidak berdaya menjadi berdaya gitu. Jadi simpelnya adalah kayak kelihatan nih. Jal tutup kurung ora?